Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Pramadana Putra dengan NIM 22111024410844. Kelas saya kelas A dengan kode INF 1004 dan INF 1005. Saya merupakan angkatan 2022 di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program Python 3 yang saya buat sendiri. Yang pertama, saya membuat program data diri yang dimana terdapat variabel my_data yang di dalamnya saya membuat dictionary bertipakan string dan integer. Tipe data dictionary dapat dideklarasikan dengan diawali oleh tanda kurung buka kurawal dan setiap item dipisahkan oleh koma dan ditutup dengan tanda kurung tutup. Dictionary berbeda dengan list ataupun tuple karena setiap urutannya berisikan key dan value. Setiap key dan value dipisahkan oleh titik dua, yaitu ini titik duanya. Ini key dan ini value. Ini kurung bukanya. Ini untuk memisahkan setiap item dan ini untuk menutupnya. Pada key pertama saya membuat key nama dan value-nya nama saya sendiri, Andrian Pramadana Putra. Key kedua saya membuat NIM dan value-nya NIM saya sendiri 22111024410844. Key ketiga saya membuat kelas dan value-nya kelas saya sendiri, kelas A. Dan key keempat saya membuat kode kelas dan value-nya kode kelas saya INF 1004 dan INF 1005. Key kelima saya membuat prodi dan value-nya prodi saya yaitu teknik informatika. Dan key keenam saya membuat key angkatan dan value-nya tahun angkatan saya yaitu 2022. Dan key terakhir saya membuat key universitas dan value-nya nama universitas saya yaitu Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Data diri yang saya buat ini akan dieksekusi menggunakan iterasi perulangan for loop dengan for i in my_data dot value dalam kurung, yang dimana method value akan mengeksekusi value-nya saja ketika saya print i, maka hasilnya seperti ini. Ia akan mengeksekusi value-nya saja. Kemudian pada program kedua saya membuat modul datetime yang akan menampilkan waktu sekarang saat dieksekusi. Di line number 21 saya akan mengimport modul datetime ini. Kemudian di line number 22 saya membuat variabel dt yang di dalamnya terdapat fungsi untuk menampilkan waktu sekarang, yaitu datetime dot now dalam kurung. Di line number 23 akan mengeksekusi variabel dt untuk menunjukkan waktu sekarang, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah waktu dimana saya mengaksesnya. Lanjut, di program yang ketiga saya membuat PBO, program berorientasi objek, yaitu class. Class adalah template untuk membuat sebuah objek. Class hanya sebagai kerangka dasar dari objek, sehingga nanti template atau class tersebut dapat membuat berbagai macam objek untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Di class ini saya akan menampilkan biodata singkat saya. Pada line number 31 saya membuat class bernama data_diri yang mencakup semua
yang ada di dalamnya, yaitu ini semuanya. Ini saya blok, ini semua nih yang saya blok nih. Ini adalah class yang mana dia mencakup semuanya. Di fungsi yang pertama, saya membuat def underscore underscore init underscore underscore. Yang dimana mencakup atribut-atribut, yaitu ini self, nama, ttl, jk, alamat, agama, sp, pekerjaan, kewarganegaraan. Setiap parameter ini akan mewakilkan setiap objek yang saya panggil. Lalu saya membuat fungsi def kedua ini yang bernama bio underscore data, yang akan berperan sebagai metode dari class ini, yang di dalamnya berfungsi mendeklarasikan output secara struktur seperti ini. Kemudian untuk mengeksekusinya, saya membuat objek var dan juga memasukkan nama kelasnya, yaitu data underscore diri, dan data objeknya yang akan saya panggil ini Andrian Permainan Putra, mewakilkan nama saya. Sang kelirang 07/10/2004 akan mewakilkan tempat tanggal lahir, itu parameter ttl, dan laki-laki ini yang mewakilkan parameter jk, dan Jalan Wahid Hasim 2 ini mewakilkan alamat saya, dan Islam mewakilkan parameter agama saya, dan ini belum menikah mewakilkan parameter SP, yaitu arti status perkawinan. Kemudian apa lagi deh, mahasiswa mewakilkan parameter pekerjaan, dan yang terakhir PNI yang mewakilkan parameter kewarganegaraan. Lanjut, kemudian saya membuat metode di line number 56, yaitu var.bio underscore data dalam kurung, yang dimana akan memanggil metode bio underscore data ini, dan hasilnya seperti ini. Ini luaran output yang jika saya memanggil metode var.bio underscore data dalam kurung. Dan yang terakhir, pada program keempat saya ini, saya di sini membuat program yang dimana saya menggabungkan sintaks modul if, else, dan format handling, yang dimana saya membuat variabel f underscore handle sebagai objek file saya, yang di dalamnya terdapat fungsi open untuk membuat dan menulis file handling txt, file handling.txt. Ini fungsi opennya. Dan kemudian di line number 66 dan 67 saya membuat variabel nama dan name, yang di dalamnya terdapat method write yang akan menulis nama dan name saya ke dalam
file txt dan juga memanggil objek filenya f_handle. Ini. Lalu saya membuat ini untuk yang berfungsi untuk membuat baris baru pada txt agar terlihat rapi. Kemudian di line number 68 saya membuat variabel pgs ini berfungsi sebagai saya menginputkan angka progres saya, yang dimana jika bukan angka maka tidak akan berhasil karena saya memasukkan integer, yaitu ini yang berfungsi untuk angka desimal. Jika selain angka desimal maka tidak bisa. Di line number 70, 71 dan 72 saya membuat variabel yang akan keluar menjadi output ketika saya panggil. Lalu di line number 75 sampai 80 saya membuat sintaks program untuk menentukan UAS berdasarkan progresnya. Di sini saya membuat if pgs lebih dari sama dengan 95, yang dimana jika progres yang saya masukkan lebih dari 95 maka dia akan mengeluarkan output kalimat 1 ini. Anda bisa mengikuti UAS, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Dan line number 77 dan dengan elif pgs lebih dari sama dengan 85 and pgs kurang dari sama dengan 90, yang dimana jika saya memasukkan progres lebih dari sama dengan 85 and kurang dari sama dengan 90, maka dia akan mengeluarkan output kalimat 2, yaitu ini. Tingkatkan lagi progres Anda dan bisa mengikuti UAS. Kemudian di line number 79 saya membuat elif ini elif pgs kurang dari sama dengan 84, yang dimana jika saya memasukkan progres kurang dari 84 maka dia akan mengeluarkan output kalimat 3, yaitu ini. Anda tidak bisa mengikuti UAS. Lanjut di line number 83 sampai 88 saya membuat sintaks program untuk menentukan status berdasarkan progresnya. Di sini saya membuat if pgs lebih dari 95. Apabila progresnya lebih dari 95 maka akan menampilkan status sangat memuaskan ini. Kemudian saya membuat elif pgs ini, elif pgs lebih dari sama dengan 85 and pgs kurang dari sama dengan 94, yang dimana akan menampilkan status memuaskan ini. Dan apabila progresnya yang saya masukkan kurang dari 85, else akan mengeluarkan output status tidak memuaskan. Kemudian sintaks program terakhir saya di line number 92 sampai 95 saya membuat print f_handle .write yang akan menulis ke file txt saya yang ada pada objek file saya, yaitu f_handle. Saya juga membuat formatting stringnya, yaitu progress akhir ini, progress akhir persen sama dengan %d yang artinya desimal karena saya memanggil pgs. Di line number 93 saya membuat print_handle .write yang juga akan menulis ke file txt saya.
saya juga membuat formatting string, yaitu status titik 2% %s, yang artinya string karena saya memanggil status ini. Di line number 94 saya membuat print dt yang akan memanggil variabel dt yang dimana di dalamnya akan menampilkan waktu sekarang, dan terakhir print terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Dan mari kita ulang programnya. Kamu masukkan nama, NIM 211-1024-41084, progress misalnya 99. Nah, Anda bisa mengikuti UAS. Mengapa di sini 20 dan 27? Karena di sini saya memasukkan metode while ini, yang dimana dia akan menghitung jumlah atau seluruh yang ada dalam sini, baik spasi maupun angkanya. Dan ini hasil dari print dt yang dimana menampilkan waktu sekarang. Dan ini print hasil dari print terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Oke, mari kita cek di file txt yang sudah saya buat. Oh maaf, sini hasilnya coba saya refresh. Nah, maka output dari sini sudah tertulis di dalam file handling yang saya buat. Oke, alhamdulillah berakhir sudah presentasi program saya, yang dimana jika terdapat kesalahan atau ketidaksempurnaan pada presentasi saya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan apabila terdapat kata atau ucapan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan juga. Terakhir yang saya ucapkan, semoga hasil presentasi saya ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.